Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Tak ada yang menyangka seorang laki-laki muslim, solih, bahkan penghafal Al-Quran, dan seorang motivator bagi muslim yang lain untuk menghafal Al-Quran, yang ternyata seorang yang membunuh salah satu khulafaur rasyidin, sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tak hanya itu, peristiwa tragis yang benar-benar terjadi dan melukai umat Islam itu terjadi pada bulan suci di hari ke-7 bulan Ramadan. Pada bulan itu, hidup dan perjuangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu harus berakhir oleh seorang muslim yang taat, yang meyakini kalau perbuatannya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Abdurrahman bin Muljam Ali Muradi. Seraya meneriakan kata, "Hukum itu milik Allah wahai Ali, bukan milikmu dan para sahabatmu." Ibnu Muljam menebas leher Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga wafat. Saat itu juga peristiwa memilukan itu menjadi duka mendalam bagi kaum muslimin. Siapa yang tidak sedih? Nyawa sahabat pilihan yang telah dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi penghuni surga itu hilang di tangan saudara sesama muslim sendiri. Bahkan ayat Al-Quran yang suci juga disertakan saat Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali. Saat itu ia melakukan aksi biadabnya dengan tidak berhenti melafalkan surat Al-Baqarah ayat 207, yang artinya, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya." Dan dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan, Ibnu Muljam telah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Sedikit pun ia tak ragu untuk membunuh nyawa sang khalifah. Maka atas aksinya, Ibnu Muljam harus membayar mahal dengan hukuman qisas yang harus diterimanya. Dan kemudian, ia dieksekusi mati dengan cara hukum qisas. Proses hukuman mati yang dijalankan Ibnu Muljam juga berlangsung dengan penuh drama. Saat tubuhnya diikat untuk dipenggal kepalanya, dia masih sempat berpesan kepada Al-Quju, "Wahai Al-Quju, janganlah engkau penggal kepalaku sekaligus, tetapi potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit, hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan pesan itu disampaikan karena Ibnu Muljam meyakini dengan sepenuh hati bahwa aksinya tersebut adalah sebuah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan itulah yang menyebabkan seorang sahabat, bahkan menantu Rasulullah Muhammad SAW, gugur di tangan seorang muslim demi meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tangan seorang muslim yang taat, soleh, istiqomah, puasa Senin Kamis, bahkan seorang penghafal Al-Quran. Bahkan kesolehan dan kecerdasan Ibnu Muljam mendapat apresiasi dari Khalifah Umar bin Khattab, sehingga beliau pernah menugaskan Ibnu Muljam ke Mesir untuk memenuhi permohonan Amr bin As untuk mengajarkan hafalan Al-Quran kepada penduduk negeri Mesir. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Abdurrahman bin Muljam, salah seorang ahli Al-Quran yang aku utamakan untukmu ketimbang untuk diriku sendiri. Jika ia datang kepadamu, maka siapkan rumah untuknya
untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslim, dan muliakanlah dia, wahai Amr bin As. Namun sayangnya, meskipun Ibnu Muljam seorang hafid dan ahli ibadah, tapi semua itu tiada guna, karena ia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati di tangan Al-Guju dengan membawa akidah yang salah. Dan hidup Ibnu Muljam berakhir dengan tidak membawa iman dan Islam, akibat kedangkalan ilmu agama yang dimilikinya. Pemahaman Khawarij telah membawanya terjebak dalam pemahaman Islam yang salah kaprah. Padahal terhadap pemahaman ini, Rasulullah Muhammad SAW telah menegaskan untuk melawan dan memusnahkannya. Dan gambaran tentang sosok yang mengklaim surga adalah miliknya dengan membabi buta sehingga muslim lainnya dianggap kafir, tercermin dalam diri Ibnu Muljam. Karena pemahaman agama yang dangkal, Al-Quran hanya dilafalkan di mulut dan kerongkongannya saja, yang menyebabkan ia tak ragu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam, membunuh salah seorang sahabat dekat Rasulullah Muhammad SAW dengan alasan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ironi dan sangat menyedihkan. Dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, dan selalu mendapatkan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bagikan video ini bila bermanfaat dengan tujuan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.